Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewanda Amelia Renjani dari kelas S1 Teknik Telekomunikasi 08A dengan NIM 201011012. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang muatan dan medan listrik, kemudian saya akan melakukan percobaan menggunakan website PET. Kemudian di akhir nanti saya akan melakukan perhitungan. Di sini saya akan menjelaskan materi sedikit tentang muatan dan medan listrik. Untuk konsep yang pertama ini ada muatan dasar yang dimiliki suatu benda yang membuatnya mengalami gaya pada benda lain yang berdekatan dan juga memiliki muatan listrik. Bermuatan negatif jika kelebihan elektron dan bermuatan positif jika kelebihan proton. Kemudian ada dasar teori yang telah dikemukakan oleh Charles Augustin, yakni besarnya gaya tarik-menarik atau tolak-menolak antara dua benda bermuatan listrik yang kemudian disebut dengan gaya Coulomb berbanding lurus dengan muatan masing-masing benda dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua benda tersebut. Di sini ada rumus yang tertera yang telah terlampir, yakni F sama dengan K, kemudian kedua muatan dibagi dengan R kuadrat. K-nya ini konstanta yang telah ditentukan nilainya sebesar 9 dikali 10 pangkat 9 nm kuadrat per c kuadrat. Kemudian ada medan ini efek yang ditimbulkan oleh adanya muatan listrik. Dalam pengertian lain juga disebut ruangan di sekitar benda bermuatan listrik, di mana jika suatu benda bermuatan listrik berada di dalam ruangan tersebut akan mendapatkan gaya listrik atau gaya Coulomb. Selanjutnya di sini ada dasar teori, rumus yang dapat digunakan untuk melakukan percobaan dan tentang medan. Selanjutnya saya akan melakukan praktikum dan melakukan perhitungan. Baik, di sini saya akan melakukan percobaan menggunakan website PET. Yang pertama itu saya akan melakukan praktikum uji besar medan muatan. Yang pertama ini positif ya, dengan jarak 2 meter dari sensor. Baik, kemudian bisa menggunakan alat bantu juga untuk mengukurnya agar lebih akurat. Benar nggak sih ini tuh sudah 2 meter atau belum gitu. Ini udah 200 cm, berarti udah menandakan itu 2 meter. Kemudian saya akan mengambil hasil datanya, yaitu mengarah ke kanan, kemudian besarnya ini 2,20 V per M. Mengapa saya ambil datanya? Karena nanti di akhir saya akan melakukan perhitungan. Kemudian selanjutnya kita ganti dengan muatan negatif ya. Baik, hasilnya mengarah ke arah kiri, kemudian nilainya ini sebesar 2,20 V per M juga. Selanjutnya akan saya lakukan percobaan yang kedua, yaitu dengan muatan yang berbeda jenis. Jadi yang dilakukan pertama itu menambah muatan positif di sebelah kiri atau menjadi titik A, kemudian selanjutnya jaraknya ini 4 meter ya. Kalau misalkan dua kotak ini 1 meter, berarti 4 meter itu 1, 2, 3, 4 di sini. Baik, selanjutnya bisa kita gunakan ini agar lebih akurat lagi. Apakah sudah 4 meter? Baik, sudah 4 meter. Kemudian sensor ini saya taruh 100 cm atau 1 meter di sebelah kiri titik A. Baik, data yang diperoleh ini sebesar 8,52 V per M dengan arahnya ke kiri. Selanjutnya saya akan melakukan percobaan yang ketiga, yaitu dengan muatan yang sama jenisnya. Langsung saja saya ganti dengan muatan positif. Baik, arahnya ini masih sama ke kiri. Dan nilai yang diperoleh ini sebesar 9,23. Saya akan langsung melakukan perhitungan dari ketiga percobaan ini. Simak langsung ke PowerPoint kembali. Baik, di sini saya akan melakukan perhitungan.
dari data-data yang telah saya dapatkan pada saat saya praktikum tadi menggunakan website PET. Jadi untuk yang pertama tadi kan saya melakukan uji besar medan muatan pada muatan positif dan muatan negatif. Untuk muatan positif sudah saya masukkan, itu hasil datanya itu saya mendapatkan arah medannya ke arah kanan, kemudian besar medannya itu sebesar 2,20 dengan satuannya V per M. Kemudian untuk nilai terhitung secara teorinya ini R-nya ini saya masukkan 2 karena tadi pada saat praktikum saya membuatnya jarak antara sensor dengan muatan positif ini 2 meter. Jadi secara rumusnya itu ada konstantanya itu 9 dikali 10 pangkat 9 dikalikan karena ini muatannya positif, kemudian dikalikan 1 dikali 10 pangkat min 9. Kemudian dibagi dengan R kuadrat, sedangkan R-nya saya buat 2 sehingga perhitungannya dibuat 2 pangkat 2. Apabila sudah dihitung itu hasilnya 2,25. Untuk menghitung persen errornya kita cek ya apakah praktikum yang saya lakukan itu sudah benar atau belum. Itu rumusnya nilai simulasi yang tadi saya lakukan dikurangi dengan nilai terhitung teori ini kemudian dibagi dengan nilai hitung. Langsung saja saya coba hitung. Untuk mengetahui persen errornya itu seberapa besar, berarti nilai simulasinya 2,20 dikurangi nilai terhitungnya 2,25 dibagi 2,25. Oke, saya coba di sini 2,20 dikurangi dengan 2,25 sama dengan min 0,05 dibagi dengan 2,25 hasilnya min 0,00. Jadi kita tulis hasilnya ini langsung angkanya aja ya karena di sini mutlak, jadi mau negatif mau positif hasilnya itu yang kita tulis langsung, jadi 0,02 sama dengan 0,02 persen. Kemudian untuk yang muatan negatif saya mendapatkan datanya tadi itu arahnya itu ke arah kiri. Baik, kemudian besar medannya juga sebesar 2,20 V per M. Berarti untuk nilai perhitungannya itu sama saja, sama seperti yang positif. Jadi saya masukkan 2,20 dikurangi dengan 2,25, kemudian nilai perhitungannya berarti dibagi dengan 2,25, dan kalau misalkan dilihat lagi di kalkulator itu masih dihitungnya benar ya, hasilnya itu 0,02%. Jadi ini hasil error dari praktikum yang telah saya lakukan. Kemudian selanjutnya ada perhitungan untuk percobaan yang kedua, itu tadi saya mendapatkan datanya itu besar muatannya itu sebesar 8,52 volt per M. Kemudian arahnya itu mengarah ke arah kiri ya. Kiri. Kemudian untuk perhitungan nilai sebenarnya ini hasilnya kan sebesar 8,64 V per M. Karena muatan pertama jaraknya itu 1/2. Oke. Jaraknya itu 1/2 dari sensor itu kan ke muatannya jaraknya 1 meter. Kemudian kalau yang negatif itu jaraknya itu 4 meter karena dari dijumlahkan 1 ditambah 4 jadinya 5 meter gitu kan. Jadi apabila dilakukan perhitungan itu hasilnya sebesar 8,64 V per M. Untuk menghitung nilai errornya masih sama seperti yang sebelumnya, yaitu nilai simulasi dikurangi dengan nilai terhitung dibagi dengan terhitung. Langsung saja saya masukkan. Untuk nilai simulasinya saya mendapatkan nilai sebesar 8,52
Kemudian untuk nilai hitungnya itu saya mendapatkan saya telah tertera di situ, saya lampirkan itu hasilnya 8,64, berarti dibagi dengan nilai hitungnya juga itu 8,64. Saya lakukan perhitungan menggunakan kalkulator. 8,52 dikurangi dengan 8,64 itu sebesar 0,12, kemudian saya bagi lagi dengan 8,64. Hasilnya 0,013. Oke, sesuai dengan perhitungan sebelumnya juga, karena di sini mutlak ya rumusnya, berarti kita langsung tulisnya 0,013 sama dengan 0,013%. Baik, ini nilai error yang saya dapatkan. Selanjutnya untuk percobaan yang ketiga, itu ada muatan yang jenisnya sama. Jadi saya melakukan praktikumnya tadi itu menggunakan muatan yang jenisnya sama, ini positif. Untuk data yang telah saya dapat itu besar muatannya itu sebesar 9,23 V per M. Kemudian untuk arahnya, V per M. Kemudian untuk arahnya itu tadi sama, arahnya ke kiri. Kemudian untuk nilai sebenarnya itu didapatkan sebesar 9,36 V per M. Ya, sama-sama positif. Jadi muatan totalnya itu dijumlahkan, dipengaruhi dengan letak muatan dan sensornya juga. Jadi ini di akhirnya nanti dijumlahkan. Kemudian untuk mencari nilai persen errornya itu rumusnya masih sama. Langsung saja saya masukkan. Untuk nilai simulasi yang saya dapatkan tadi itu 9,23. Kemudian untuk nilai hitungnya itu sebesar 9,36. Kemudian dibagi dengan nilai hitungnya yakni ya 93,6. Kemudian saya lakukan perhitungan menggunakan kalkulator itu 9,23 dikurangi dengan 9,36 itu hasilnya min 0,12 dibagi dengan 9,36 hasilnya 0,012. Oke. Kita tulis ya hasilnya tadi 0,012%. Jadi ini nilai-nilai yang tadi didapatkan setelah melakukan praktikum di website PET. Yang pertama itu untuk praktikum yang pertama itu nilai errornya sebesar positif, untuk muatan positifnya 0,02%, untuk muatan negatifnya juga 0,02%. Untuk praktikum keduanya ini nilai error yang saya dapatkan sebesar 0,013%, dan untuk praktikum yang terakhir tadi saya mendapatkan nilai sebesar errornya itu 0,012%. Oke. Baik, selanjutnya untuk penggunaan muatan dan medan listrik pada kehidupan sehari-hari bisa kita lihat di bagian mesin fotokopi. Ini menggunakan daya tarik muatan listrik berbeda. Suatu pola muatan positif pada plat mesin fotokopi mencitrakan bidang hitam yang akan digandakan, kemudian menarik partikel bermuatan negatif dan dari bubuk hitam halus yang disebut toner. Oke, selanjutnya saya di sini terdapat quotes yang ingin saya sampaikan, ya ini sesuatu tidak akan berkembang apabila kita tidak berani bermain pada hal kecil. Jadi bukan berarti kita coba-coba, tapi jangan takut untuk mencoba, untuk berkembang. Dan di sini saya ingin minta maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian materi. Kuncinya yang penting kita yakin, seperti itu. Terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan dan dapat saya praktikan. Apabila ada kesalahan dalam menyampaikan dan dalam menjelaskan, saya ucapkan mohon maaf yang amat besar. Terima kasih kepada kakak asisten laboratorium yang telah membantu saya dan kepada dosen yang telah membimbing saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.